Seandainya engkau tahu. Firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 1-42, Ibrani 4 ayat 13, dan Roma 3 ayat 23. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yohanes 4 ayat 10. Seandainya ada juragan kaya dan murah hati datang berkunjung ke rumah saudara dengan tujuan untuk memberi hadiah uang dalam jumlah besar, karena dia tahu saudara terlilit hutang, saudara pasti sudah siap-siap meminta kalau saudara tahu siapa juragan ini. Masalahnya kalau saudara tidak tahu dan tidak tahu maksud kedatangan juragan ini, kesempatan baik mungkin terlewatkan. Dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria ini, jelas sekali awalnya ia tidak mengenali siapa Yesus yang sedang meminta air. Saya bisa memahami karena ia seorang wanita dan budaya saat itu mencela seorang wanita Samaria berbicara dengan seorang laki-laki Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan dia begitu saja. Sebaliknya dengan sabar mengarahkan percakapan sampai kemudian ia menyatakan dirinya dengan gamblang. Yesus adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah artinya pemberian Allah kepada umat manusia yang dimotivasi oleh belas kasihannya kepada kita. Tuhan Yesus datang dari sorga ke dalam dunia untuk memberi air hidup. Tetapi sayangnya wanita berdosa ini tidak mengenali siapa Yesus. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus sudah datang bukan hanya untuk wanita berdosa ini, tetapi buat saudara dan saya. Apakah saudara dengar jeritan hati Yesus yang ingin memberi air hidup kepada saudara? Kalau saudara tahu dan kalau saudara dengar, saudara pasti sudah minta air hidup kepada Yesus. Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa. Yesus memang dilahirkan dalam keluarga orang Yahudi. Ia lahir dari seorang perawan bernama Maria oleh Roh Kudus. Jadi Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Matius 1 ayat 26-35. Orang Yahudi menghindari orang Samaria, tetapi Tuhan Yesus malah mencari mereka. Pada zaman dulu wanita tidak begitu diperhitungkan, tetapi Tuhan Yesus malah mengangkat derajat wanita dan menghargai mereka. Apapun latar belakang saudara, apapun pendidikan saudara, dan apapun status saudara, Tuhan Yesus datang untuk saudara dan saya. Yesus adalah Tuhan untuk semua suku bangsa, dan Dia tidak pilih kasih. Tuhan Yesus Maha Tahu. Yesus tahu kalau wanita ini bukan wanita baik-baik di mata masyarakat, tetapi wanita berdosa yang sudah berganti-ganti suami. Para istri mungkin menggosip dan mungkin cemas kalau suaminya jatuh ke dalam pelukan wanita ini. Dan kemungkinan besar wanita ini tidak punya teman. Mungkin saudara merasa lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dosa wanita ini. Tetapi menurut firman Tuhan, kita semua tanpa kecuali telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi Tuhan tidak melihat dosa dari ukuran manusia, tetapi dari ukuran Tuhan. Apapun dosa saudara, baik dalam bentuk pikiran atau yang tersembunyi di dalam hati, baik yang dilakukan di balik pintu, atau terang-terangan lewat perkataan, semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan yang menciptakan mata melihat semua dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari belenggu dosa dan dari hukuman Allah, maka Allah berjanji untuk mengirim Mesias yang artinya Dia yang diurapi untuk menebus manusia berdosa. Wanita Samaria mungkin pernah dengar akan janji Allah dan tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang.
Tetapi awalnya ia tidak mengenali bahwa Mesias itu sudah datang dan sedang berbicara di hadapannya. Setelah Yesus dengan sabar menjawab setiap alasan wanita ini, kemudian Yesus dengan gamblang menyatakan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan Allah. Seperti terang yang bersinar dalam kegelapan, kebenaran menerangi hati wanita ini. Saya bisa bayangkan mata rohaninya seperti baru terbuka. Yesus yang tadinya dikira hanya seorang laki-laki Yahudi yang minta air, ternyata dia adalah air hidup bagi jiwanya yang haus akan kasih dan penerimaan. Yesus yang adalah Kristus ada di hadapannya, bukan untuk menghakimi, sebaliknya untuk menyelamatkannya dari hukuman Allah dan membebaskan dia dari belenggu dosa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang tak terduga merubah hidup wanita ini. Dosanya diampuni, beban hidupnya diangkat, dan yang tadinya menyembunyikan diri sekarang malah ke kota bersaksi tentang Tuhan.